Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang pemrograman visual dengan menggunakan Visual Studio. Nah, hari ini kita mulai materi tentang koneksi ke database. Jadi mulai dari pertemuan ini kita sudah mulai melakukan koneksi dari form ke database yang nantinya data-data yang sudah diinput di form nanti akan disimpan di tabel yang ada di database itu sendiri. Nah, untuk koneksinya saya menggunakan salah satu fitur yang ada di pemrograman visual, yaitu saya menggunakan Ado atau yang biasa disingkat dengan Ado.net. Di sini nanti materi yang akan dibahas mulai dari object connection, data adapter, dan dataset. Nah, sebenarnya kalian boleh menggunakan database yang lainnya selain dari database yang saya praktekkan. Nah, untuk database yang nantinya akan saya praktekkan, saya menggunakan Microsoft Access yang versi 2007. Kalian boleh menggunakan database yang lainnya seperti contohnya MySQL atau contohnya menggunakan SQL Server ataupun yang lain-lainnya. Silakan. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan tentang praktikumnya, terlebih dahulu saya bahas tentang konsep dari database itu sendiri. Saya bahas terlebih dahulu konsep dari database itu sendiri, di mana kalau berbicara tentang konsep dari database dan RDBMS, bisa dilihat dari 5 proses yang ada di proses desain database. Yang pertama ada yang namanya analisis persyaratan. Analisis persyaratan di sini merupakan langkah yang sangat penting dalam merancang aplikasi database. Di sini fungsinya untuk memahami data apa yang akan disimpan di dalam database. Jadi sebelum nanti kita implementasikan database dan tabel ke software DBMS-nya, biasanya ada tahap sebelumnya yang biasa disebut dengan tahap analisa sistem berjalan. Nah, di tahap analisa sistem berjalan yang biasanya dilakukan oleh analis sistem, dia nanti akan melakukan proses analisa sistem yang ada yang nantinya akan dia teliti, yang akan dia telaah. Salah satunya nanti yang perlu dia lihat adalah data apa yang nantinya akan dia simpan. Apakah bentuknya adalah karakter atau bentuknya huruf atau contohnya bentuknya adalah angka. Ini yang perlu difahamin. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan salah satunya tipe data dan yang lain-lainnya yang nantinya perlu didesain di database-nya. Yang kedua, ada database desain konseptual, informasi data yang dikumpulkan secara konseptual. Biasanya setelah yang biasa dilakukan oleh analis sistem sebelum nanti mengimplementasikan ke software DBMS, biasanya mereka akan menggambarkan dalam bentuk model data biasanya. Nah, bentuk model data yang banyak digunakan biasanya kan ER diagram, biasanya yang mereka banyak gunakan. Oke, ini yang disebut dengan database desain konseptual. Selanjutnya desain database logical, memilih sebuah software database untuk desain dan mengubah desain dari bentuk konseptual ke skema database dalam model data. Nah, tahap yang ketiga di sini, kalau database desain konseptualnya dalam artian tahap perancangan ER diagramnya sudah selesai, baru selanjutnya nanti tinggal dipilih software DBMS-nya. Mau menggunakan software DBMS yang mana yang nantinya bisa digunakan, apakah yang berbayar atau yang free. Selanjutnya yang keempat, skema perbaikan. Dari database yang sudah dipilih, baru selanjutnya menganalisis koleksi hubungan dalam skema relasional database-nya. Ada perbaikan enggak gitu dari database yang sudah dirancang. Selanjutnya database desain fisik, beban kerja database yang melibatkan indeks pada beberapa tabel dan clustering. Nah, ini pun nanti perlu diperhatikan, terutama untuk beban kerja dari database. Apakah nanti data yang ada perlu dipecah ataupun seperti apa. Ini yang perlu dilakukan. Selanjutnya yang terakhir yang perlu dilakukan adalah keamanan. Keamanan desain mengidentifikasi bagian-bagian dari database yang dapat mengakses sebuah DBMS. Intinya yang nantinya perlu dilakukan adalah yang namanya user level biasanya atau user management. Apakah dia bertindak sebagai administrator atau bertindak sebagai user biasa dan yang lain-lainnya. Oke, di salah satu tahapan proses desain database yaitu tahap yang kedua, database desain konseptual. Biasanya ada model data yang nantinya akan digunakan oleh yang biasa digunakan oleh analis sistem.
Mereka akan menggunakan yang namanya model data. Model data itu apa? Sekumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan antar data dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi yang biasanya meliputi hubungan atau yang biasa disebut dengan relationship, yang kedua arti atau semantik data, terakhir batasan atau yang biasa disebut dengan konsistensi constraint. Mulai dari contohnya konsistensi rasio ataupun nanti yang lainnya yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yang keempat ada representasi data. Nah, untuk jenis-jenis model data secara garis besar ada dua, ada yang namanya object based logical model yang salah satunya contohnya nanti kalian bisa menggunakan IR diagram, ini yang paling banyak digunakan. Selanjutnya bisa menggunakan object oriented, selanjutnya semantik dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis model data ada yang namanya record based logical model. Berarti yang dilihat adalah isinya. Kalau berbasis record based logical model, contohnya nanti ada database relasional, biasanya data relasional. Selanjutnya ada juga yang menggunakan hierarki dan network data model. Oke, yang lumayan banyak digunakan untuk saat ini masih menggunakan untuk model data, biasanya masih menggunakan IR diagram untuk desainnya. Selanjutnya untuk melihat recordnya, biasanya yang digunakan adalah model relasional, biasanya yang nanti akan digunakan. Oke, saya sedikit nyinggung tentang sedikit bahas tentang tahapan salah satu model yang banyak digunakan yaitu entity relationship model. Ada beberapa tahapan untuk membuat IR diagram, di beberapa buku ada buku referensi ada yang mencantumkan 10 tahapan yang cukup detail, ada juga yang mencantumkan contohnya 5 dan yang lain-lainnya. Oke, saya mencantumkan yang 5 saja. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh analis sistem adalah pada waktu melakukan analisis sistem berjalan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas. Jadi yang dicari adalah entitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, cari atribut key-nya dari masing-masing entitas yang ada. Ketiga, cari himpunan relasinya. Menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada. Setelah entitasnya ditentukan, selanjutnya atribut key-nya dari entitas yang ada, selanjutnya relasinya, baru nanti yang keempat cardinality rasionya, derajat dan cardinality rasionya. Apakah relasinya one to one to many, atau many to many, dan yang lain-lainnya. Terakhir nanti tinggal lengkapi atribut-atribut selain dari atribut non-key-nya. Selain dari atribut-atribut kuncinya atau yang non-key. Karena yang tahapan ke nomor 2 di sini, yang nomor 2 di sini hanya atribut key saja yang tadi ditentukan. Oke, sampai contohnya terjadi seperti ini, contohnya terbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya saya bahas tentang jenis aplikasi yang ada di database. Yang nantinya akan saya gunakan adalah VB.NET atau Visual Studio. Pada prinsipnya kalau di Visual Studio, jenis aplikasi itu ada dua, aplikasi terkoneksi, yang kedua aplikasi terputus. Jadi kita mau menggunakan yang mana gitu. Perbedaannya seperti apa? Kalau kita menggunakan aplikasi terkoneksi, suatu aplikasi di mana pemakai aplikasi secara terus-menerus melakukan koneksi ke sumber data. Sepanjang aplikasi tersebut dijalankan, tetap harus dilakukan koneksi gitu. Atau contohnya yang kedua, bisa menggunakan aplikasi terputus. Artinya pemakai tidak secara berkelanjutan melakukan koneksi ke sumber data, melainkan koneksi hanya dibuka pada saat mengambil atau menyimpan perubahan data ke suatu sumber data saja. Nanti tinggal dipilih apakah mau menggunakan yang terputus ataupun yang terus-menerus gitu. Sedangkan pada saat melakukan proses yang lainnya, koneksi dalam keadaan tertutup. Ini untuk yang aplikasi terputus. Oke, perbedaannya bisa dilihat dari mana? Yang pertama bisa dilihat dari kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ini perbedaan antara aplikasi terkoneksi dan aplikasi terputus. Oke, untuk yang aplikasi untuk koneksi yang ada di VB.NET kurang lebih ada dua, ada aplikasi terkoneksi dan aplikasi terputus. Kalau menggunakan aplikasi yang terkoneksi, biasanya nanti yang akan digunakan adalah data reader. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi tersebut terputus, biasanya datasetnya. Yang nantinya akan dibaca adalah tabel dan relationship-nya. Aplikasi yang dibuat akan menggunakan, nanti akan kita menggunakan yang aplikasi terkoneksi. Oke, database aplikasi dengan VB.NET. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Oke, database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer. Ini tujuan kita membuat yang namanya database. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah database biasanya disebut dengan DBMS atau Database Management System. Jadi kalau berbicara tentang DBMS berarti aplikasinya atau jenis softwarenya.
Oke, perangkat lunak database sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan. Nanti tinggal kita pilih apakah mau yang berbayar ataupun yang free. Contoh seperti yang berbayar, SQL Server, selanjutnya Oracle, yang free contohnya seperti MySQL, selanjutnya ada Microsoft Access, ini punyanya Microsoft, PostgreSQL, dan yang lain-lainnya. Oke, ini contoh untuk yang SQL Server yang lumayan banyak digunakan juga, terutama untuk koneksi ke database, terutama yang menggunakan providernya menggunakan Microsoft. Selanjutnya ini yang disebut dengan Oracle. Contoh Oracle. Oke, kalau berbicara database, ada istilah jenjang data yang ada di database yang nantinya akan kita implementasikan. Kurang lebih jenjang data yang ada di database ada yang paling bawah bisa disebut dengan karakter. Bagian data yang terkecil dapat berupa karakter numerik contohnya ataupun contohnya huruf ataupun angka. Selanjutnya ada yang namanya field. Field di sini bisa disebut dengan atribut, merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Gampangnya biasanya disebut dengan kolom biasanya, atau field atau atribut. Selanjutnya ada yang namanya record. Record berarti baris. Kumpulan dari field membentuk suatu record yang menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Selanjutnya ada yang namanya file atau yang bisa disebut dengan tabel, terdiri dari record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Tabel mahasiswa, tabel dosen, atau contohnya tabel pekerjaan atau tabel divisi dan yang lain-lainnya. Database di sini merupakan kumpulan dari file-file dan tabel. Kumpulan dari file atau tabel yang nantinya mencirikan suatu jenis data yang nantinya akan kita gunakan. Contoh, kalau contohnya kita akan membuat aplikasi untuk rekam medis, berarti contohnya nama database-nya biasanya akan identik dengan nama sistem yang nantinya akan kita kembangkan. Contoh, kalau kita buat aplikasi untuk contohnya perpustakaan contohnya biasanya nama database-nya perpustakaan atau sejenisnya biasanya. Oke. Untuk implementasinya nanti saya akan menggunakan untuk pembuatan database-nya sekali lagi kita menggunakan ado.net, di mana untuk koneksinya kita bisa menggunakan Microsoft Access yang memang kebanyakan sudah kita install di laptop ataupun di komputer kita. Cuman saya menggunakan yang Microsoft Access 2007, kalaupun kalian menggunakan yang versi di atasnya, tinggal nanti di save as dalam bentuk Microsoft Access yang versi 2007 atau 2003 pun sebenarnya nggak ada masalah. Jadi save as-nya nanti tinggal kalian buat dalam bentuk yang versi 2003. Sebenarnya kalian boleh menggunakan database lain, contohnya seperti MySQL atau SQL Server atau Oracle. Tinggal nanti disesuaikan cara akses dari formnya. Ada sedikit penyesuaian paling. Oke, untuk memulai Microsoft Access, contohnya dari start. Saya menggunakan sekali lagi yang saya akan praktikkan, saya menggunakan contohnya di slide saya menggunakan yang 2007. Caranya seperti apa? Kita buka Microsoft Access-nya, selanjutnya akan terbentuk seperti ini, pilih blank database, selanjutnya ketik nama database-nya, tentukan lokasi penyimpanannya. Oke, selanjutnya tinggal di-create. Berikutnya kita tinggal buat yang namanya tabel. Contoh saya akan membuat yang namanya tabel barang, di mana atributnya ada dua, ada nama dan harga. Atribut nama di sini data tipe datanya teks, selanjutnya size-nya contohnya 15, harga currency contohnya. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya saya input, contohnya tinggal kita input isinya, yaitu yang pertama ada buku, harganya 5.000, yang kedua pensil, harganya 3.000. Oke. Contoh, saya akan praktekkan contohnya menggunakan aplikasi yang ada di laptop saya. Saya menggunakan yang Microsoft Access contohnya. Sebenarnya sih hampir sama dengan yang Microsoft Access yang lainnya. Oke, contoh yang saya menggunakan yang versi 2016. Pilih yang blank desktop database, selanjutnya nanti akan disimpan di mana. Selanjutnya contohnya nama database-nya penjualan. Jual contohnya. Baru selanjutnya diklik. Oke, nanti otomatis akan terbentuk satu tabel. Nah, tinggal nanti kita buat tabelnya, contohnya klik view, selanjutnya desain view. Nanti dia akan minta disimpan, minta penyimpanannya. Contohnya nama tabelnya barang. Oke, selanjutnya atributnya apa aja? Atributnya contohnya nama.
Data type-nya contohnya tadi teks ya. Kita menggunakan short text contohnya, panjangnya 15 contohnya. Selanjutnya kalau dilihat nama dan harga. Harga nanti kita buat currency. Selanjutnya harga, contohnya tipe datanya currency, di sini ada currency. Oke, baru selanjutnya kita simpan. Tinggal kita simpan, contohnya berikutnya tinggal kita isi. Cara ngisinya tinggal di double klik aja. Nama nama barangnya contohnya buku, selanjutnya harganya 5.000. Berikutnya yang kedua pensil, contohnya harganya 3.000. Oke, baru kalau sudah seperti ini tinggal kita simpan atau file save as dalam bentuk contohnya kita tinggal simpan dalam bentuk contohnya ini sudah jadi database sebenarnya. Sudah jadi database, baru selanjutnya nanti tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, tahap berikutnya tinggal latihan yang pertama kita coba koneksikan. Mengakses database dari Visual Studio. Kita buat project baru dengan nama contohnya project database, berarti kita buat project baru, selanjutnya kita buat form. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya buka database saya buka project yang saya buat. Project contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Ini contoh project yang saya buat, form yang pertama. Nah, ini form yang pertama, kita hanya coba ngetes koneksinya saja. Selanjutnya di sini sebelum nanti setelah kita desain seperti ini, selanjutnya jangan lupa pindahkan database penjualan yang tadi sudah kita buat ke dalam penyimpanan project. Biasanya ada DC, user, selanjutnya di dalam project kita. Masuk ke dalam debug. Jadi kita masuk ke project tempat penyimpanan project kita. Oke, di sini nih kurang lebih. Oke, kalian bisa lihat di My Document. Selanjutnya ada Visual Studio. Saya menggunakan yang versi 2010. Selanjutnya ada project. Contohnya nama project saya project database, nanti kalian pindahkan ke dalam directory bin. Ada namanya debug, selanjutnya ini nih. Ini contohnya database yang tadi sudah saya buat. Jangan lupa pindahin ke sini. Oke, kurang lebih database-nya seperti ini. Oke, ini yang sudah saya modifikasi. Oke, ini contohnya yang sudah saya modifikasi, contohnya yang tabel barang. Oke, baru selanjutnya setelah kita pindahkan, baru kita fokus ke source code-nya. Kita fokus ke source code-nya. Yang pertama, oke kita lihat di sini. Jangan lupa kita menggunakan karena kita menggunakan ado.net. Karena kita menggunakan ado.net di sini kita impor sistem dulu, yaitu namanya sistem data.oledb. Selanjutnya nanti kita buat connection-nya. Contohnya saya buat function dengan nama open connection. Selanjutnya saya buat variabel baru dengan nama cons, di mana cons di sini saya ngambil dari kelas oledb connection. Yang di dalamnya nanti tinggal saya gunakan untuk mengakses database yang saya gunakan. Nah, database yang saya gunakan, kalau saya menggunakan yang Access 2007, saya menggunakan yang oledb.12.0. Nah, berikutnya yang lainnya juga sama. Kalau memang nanti nggak connect, nanti akan saya munculkan pesan error. Oke, selanjutnya untuk yang button 1 di sini atau tes koneksi, nanti tinggal saya gunakan contohnya if open connection. Berarti kan open connection ini nama fungsinya ya. If open connection sama dengan true, kalau memang nanti masuk contohnya, nanti akan muncul contohnya seperti ini. Oke, tinggal saya coba saja sekarang. Tinggal kita running. Contohnya kurang lebih seperti ini. Saya klik tes koneksi. Masuk nggak ke database-nya? Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau seperti ini berarti sudah masuk nih ke database-nya. Jadi sudah ada indikator, sudah berhasil masuk ke database-nya. Oke, untuk yang latihan kedua, menampilkan isi tabel. Menampilkan isi tabel, contohnya buka form baru dengan mengklik kanan di project database yang tadi. Selanjutnya, tambahkan objek data grid di toolbox data. Pilih data grid dan button di form 2. Kurang lebih seperti ini.
Kita desain untuk yang latihan kedua, kita buat seperti ini. Oke, untuk yang latihan kedua kita desain contohnya seperti ini. Ada data grid view, ngambilnya dari mana? Untuk yang data grid view nanti ngambilnya dari data. Nah ini ada data grid view, tinggal kita pindahkan ke sini. Oke, baru selanjutnya kita tinggal fokus ke source code-nya. Sama seperti tadi, karena untuk apa namanya? Untuk sebentar. Untuk koneksinya kita menggunakan, contohnya menggunakan open connection. Jadi kita menggunakan koneksi terus-menerus. Jadi yang nantinya akan saya praktekkan. Jadi setiap kali mengakses ke database, jadi tiap kali mengakses form dia akan melakukan koneksi ke database. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita buat koneksi seperti yang tadi. Kurang lebih seperti ini. Kalau saya buka. Di sini saya menggunakan koneksi lagi. Contohnya saya buat variabel dengan nama con. Jangan lupa kita import oleh DB datanya. Selanjutnya untuk yang form load-nya. Jadi pada waktu nanti di load yang akan saya gunakan adalah saya mengambil data yang ada di tabel. Saya buat variabel baru dengan nama CMD. Saya ngambil, di sini ngambil dari kelas oleh DB comment. Selanjutnya adapt di sini saya ngambil dari oleh DB adapter. Selanjutnya DT di sini saya ngambil dari tabel. Berikutnya yang perlu saya lakukan adalah saya akan menampilkan tabel barang. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini nanti. Project, properties, form 2. Coba kita running. Tampilannya kurang lebih seperti ini nanti. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk latihan yang kedua kita coba menggunakan satu objek yaitu data grid view, di mana data grid view di sini yang nantinya akan kita ambil dari grup data sebenarnya, dari grup data yang ada di data biasanya di properties data. Oke, langkah selanjutnya silahkan nanti kalian tambahin tabel item, kategori, dan user. Contohnya ada spesifikasi dari tabel barang, contohnya seperti ini. Berikutnya ada tabel kategori, spesifikasinya seperti ini, berikut isinya. Terakhir selanjutnya ada spesifikasi tabel item, berikut isinya kalian isi seperti ini. Dan satu tabel user yang nantinya akan kita gunakan untuk latihan-latihan berikutnya. Oke, untuk latihan yang ketiga, kita coba ngefilter menggunakan data grid view. Jadi di sini kita menggunakan list box dan satu lagi ada data grid view. Oke, list box di sini untuk menampilkan tabel, selanjutnya data grid view nanti akan menampilkan isi dari tabelnya. Oke, objek yang dibutuhkan kurang lebih seperti ini. Jadi nanti yang di sini akan menampilkan tabelnya, nama tabelnya, sedangkan di data grid view akan menampilkan isinya. Oke, ini kurang lebih untuk yang latihan untuk materi hari ini, yang nantinya akan saya lanjut ke materi berikutnya. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini, di mana materi pertemuan ini saya bahas tentang koneksi data menggunakan koneksi form menggunakan database simple yang saya gunakan, saya menggunakan Microsoft Access. Kalian pun sebenarnya boleh menggunakan database yang lainnya. Paling perbedaannya nanti pas koneksinya saja. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.